Silaturahim itu juga bukan hanya untuk antar sesama umat manusia. Binatang pun juga. Banyak kisahnya Bapak Ibu sekalian. Satu saat Rasulullah SAW pergi belusukan ke daerah-daerah, tiba-tiba dipanggil-panggil oleh seekor induk kijang. Ya Rasulullah, tolong. Akhirnya Rasulullah mendekati induk kijang itu. Apa yang kamu minta, sahabatku? Tolong tali ikatan leher saya ini dilepas. Kenapa? Saya baru melahirkan beberapa ekor anak, keburu ditangkap oleh yang punya kemah ini. Kata Rasulullah, saya tidak berhak untuk melepaskan engkau. Engkau sudah miliknya orang yang punya kemah. Kebetulan yang punya kemah nggak tahu pergi kemana. Saya berjanji ya Rasulullah, setelah saya menyusui anak-anak saya akan kembali ke sini. Lalu Rasulullah membuka tali ikatan leher itu, lari sekencang-kencangnya kijang itu. Tidak lama kemudian balik lagi dalam keadaan padang pasir itu berdebu. Ya Rasulullah, tolong diikat kembali tali ikatan leher saya. Anakku sudah kekenyang. Begitu diikatkan lehernya, pemilik kemah datang. Ya Rasulullah, ada apa? Engkau datang di desa saya. Kalau ingin induk kijang itu ambil. Tidak, ini kamu setengah mati menangkapnya. Ini punya kamu. Tidak ya Rasulullah. Satu kebanggaan kalau engkau mengambil pemberian saya. Lalu Rasulullah menenteng itu. Menarik tali ikatannya kijang itu sampai berlindung di bukit. Nabi melepaskan tali ikatannya. Kata sahabat, kenapa dilepaskan ya Rasulullah? Kita beri kesempatan untuk memberikan kesempatan anak-anaknya hidup. Wahai sahabatku, pergilah kembalilah menyusui anakmu. Kijang itu tertunduk kepada Rasulullah, terima kasih ya Rasulullah. Jadi silaturahim itu bukan hanya untuk sesama umat manusia, binatang pun juga. Di Jakarta banyak sekarang orang yang mudik, di sini juga banyak yang mudik kan. Kucingnya nggak ada yang pelihara, tanaman-tanamannya nggak ada yang rawat, nggak ada yang siram. Silaturahim dengan tumbuh-tumbuhan, dengan binatang itu sedekah Bapak Ibu sekalian. Rumput yang menguning tanpa pernah diberikan air hujan, maka itu berpahala kita kalau kita menyiramnya. Kembang yang kita siram setiap hari itu dapat pahala sedekah. Jadi pahala itu bukan hanya berbuat baik kepada umat manusia, berbuat baik kepada binatang, tumbuh-tumbuhan, itu juga adalah sedekah. Ini bukan hanya pendapat umat Islam, tapi agama lain ya sama juga seperti itu. Tidak ada benda mati dalam kamus Allah Subhanahu wa taala. Wa in min syai'in la yusabbihu bihamdihi walakin la ta'lamuna tasbihahum. Tidak ada sesuatu pun ya, melainkan semuanya bertasbih kepada Allah, hanya kita yang tidak tahu bagaimana bentuk tasbihnya. Makanya itu Bapak Ibu sekalian, benda mati pun tidak ada matinya. Artinya dalam pandangan teosofi Islam, setiap benda itu punya lahirnya, punya batin. Dibuktikan oleh para saintis. Kita semuanya tahu di internet itu banyak sekali Profesor Isharu Imoto. Air yang kita minum setelah diawali dengan doa berubah kristalnya menjadi sangat indah, sangat cantik, dan energinya pun juga sangat kuat. Pantas dalam agama kita, dalam Islam, sebelum kita minum, sebelum kita makan, baca Bismillahirrahmanirrahim. Itu akan mempunyai energi sebagai sugesti daripada doa-doa itu. Didemonstrasikan oleh Profesor Imoto, bukan saja bahasa agama Islam, bahasa Kristen, bahasa Yahudi pun kalau mendoakan di depan air minum, itu pun juga energinya akan bertambah. Ini pembuktian sains teknologi yang dipersaksikan di hadapan di PBB di New York, Bapak Ibu sekalian. Ini membuktikan bahwa kitab suci kita, terutama Kristen dan Islam, itu memiliki persamaan dalam kitab Kejadian banyak sekali, saya tidak sebutkan di sini. Betapa perlunya kita bersahabat dengan tumbuh-tumbuhan, binatang, alam semesta pun juga. Rasulullah bersabda, jangan membuang kotoran di tempat air yang tergenang. Jangan membuang kotoran di tempat air yang mengalir. Karena itu dosa. Nah ini tinggal pelaksanaannya Bapak Ibu sekalian. Alhamdulillah, saya kira kalau ada bahasa agama yang hidup dalam masyarakat kita, maka bahasa politik itu insya Allah itu akan sangat efektif. Perpaduan antara bahasa agama dan bahasa birokrasi politik itu akan menambah kekuatan energi sebuah statement, sebuah pernyataan, dan sebuah naskah dan apapun. Inilah modal
sosial bangsa Indonesia, di mana ulama diberikan tempat dan juga di mana pemerintah memberikan tempat. Ini yang kita harus pertahankan, dan inilah yang kita harapkan bagaimana ulama dan ulil amr seperti yang kita lihat di atas, Bapak Ibu sekalian. Ada para ulama kita dan ada tokoh-tokoh kita di sini. Dan terakhir Bapak Ibu sekalian, karena maghrib sudah hampir tiba, apa yang kita lakukan bagi umat Islam terutama? Mari kita memelihara energi Ramadan yang kita pernah himpun dalam diri kita ini. Ya. Jangan sampai nanti itu tergerus oleh godaan-godaan hidup. Mari kita pertahankan semuanya. Insya Allah kalau ini kita lakukan, maka percayalah bahwa kita akan menjadi insan kamil, manusia paripurna, bukan hanya bahagia di dunia, tapi juga insya Allah nanti bahagia di akhirat. Demikian Bapak Ibu sekalian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Maka sehari perjalanan ini sungguh menggembirakan, dan Prof. Nazar tadi sudah menjelaskan bagaimana Manado, Sulawesi Utara ini memang betul-betul menunjukkan kota, menunjukkan provinsi yang penuh dengan toleransi.